Salam Bapak Ibu, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat hari Minggu. Kita bersyukur karena hari ini kembali kita diberikan oleh Tuhan kesempatan untuk menjalani hidup kita. Saudara yang dikasih Tuhan, pada minggu yang berbahagia hari ini kita memasuki Minggu Sengsara yang ke-7. Sesuai dengan penanggalan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, Nas yang menjadi dasar perenungan kita bersama yaitu terambil dari kitab Perjanjian Baru, Matius pasal 21 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11 yang berjudul Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saya percaya bahwa tidak ada satupun manusia di dunia ini yang menginginkan hidupnya menanggung beban dan penderitaan. Tentu saja semua ingin hidupnya aman, nyaman dan sejahtera. Jika diberikan pilihan, apakah menanggung penderitaan atau hidup terbebas dari penderitaan? Saya percaya bahwa semua orang akan memilih opsi yang kedua, yaitu terbebas dari penderitaan. Tetapi yang menarik bahwa dalam kehidupan yang kita hidupi saat ini, kita tidak bisa memilih sesuai kehendak kita. Ada saatnya kita diperhadapkan dengan pergumulan, beban dan penderitaan. Walau diakui, tidak sedikit orang yang hanya mau hidup nyaman dan tidak mau hidup susah, apalagi menanggung beban dan penderitaan. Mengapa? Karena terlalu enak di sana. Siapa sih yang tidak mau nyaman hidupnya? Dan siapa sih juga yang mau menderita? Andai kata pertanyaan ini diajukan kepada kita sekalian, tentu saja kita akan spontan berkata, iya enggak lah Pak. Masa ada sih yang mau menderita, mau bergumul, mau susah? Enggak ada. Tapi terkadang saudara-saudara justru melalui jalan menghadapi pergumulan atau penderitaan, kita ditempa agar semakin berserah kepada kekuatan Tuhan, sehingga tidak mudah pasrah, menyerah, dan kalah. Mengandalkan kemampuan diri kita yang lemah dan terbatas ini, kita akan kecewa, karena sungguh kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa kekuatan Tuhan, tidak ada. Justru terpaan badai membuat kita atau membuat sayap kita jadi semakin kuat karena terlatih. Pertanyaan kemudian adalah, andai kata kita menghadapi pergumulan dan penderitaan, apakah kita kuat? Tergantung siapa yang kita andalkan, diri kita kah atau Tuhan? Saudara yang dikasih Tuhan, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita belajar dari sikap ketaatan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Dia taat sampai akhir. Pada teks Matius 21 ayat 1-11, penulis Injil Matius menjelaskan bahwa Tuhan Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem. Perjalanan ke sana bertujuan mengakhiri pekerjaannya, menggenapi misi penyelamatan umat manusia dari dosa. Pekerjaan siapa? Pekerjaan Yesus untuk menggenapi, membebaskan kita dari dosa. Kedatangan Tuhan Yesus ke Yerusalem menggambarkan bahwa Tuhan Yesus memasuki kehidupan umat yang sengsara. Tuhan Yesus datang kepada manusia yang disengsarakan oleh kuasa dosa. Tuhan Yesus datang kepada kehidupan kita yang penuh dengan pergumulan dan penderitaan. Kedatangan Tuhan Yesus ke Yerusalem seolah mau menunjukkan bahwa di sanalah kuasa maut atau kuasa dosa itu ditaklukkan olehnya. Walaupun untuk sampai ke sana, penderitaan adalah jalan satu-satunya. Dan Tuhan Yesus taat menempuh jalan itu. Sungguh dia tahu segala sesuatu yang akan terjadi, bahwa di Yerusalem dia akan ditangkap. Di Yerusalem dia akan dihina. Di Yerusalem dia akan disalibkan. Namun demikian, rencana Tuhan harus digenapi. Dan Tuhan Yesus tidak gentar menghadapinya. Ketika Tuhan Yesus tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, dia dielu-elukan di sana. Artinya dia disambut dengan begitu meriahnya. Orang-orang banyak ada di sana, mereka menyambutnya dengan sukacita. Namun yang menarik, saudara-saudara sekalian, Yesus tidak menaiki kuda sebagaimana raja atau pemimpin dunia pada umumnya, tetapi menaiki seekor keledai beban muda. Hal ini mempertegas apa yang pernah Yesus katakan, bahwa kerajaannya bukan datang dari dunia ini.
Dengan Tuhan Yesus menaiki keledai juga sekaligus menggenapi nubuatan Nabi Zakaria. Sebagaimana tertulis dalam Zakaria pasal 9 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10 yang berbunyi, "Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebagai orang percaya, apapun keadaan dan tantangan yang kita hadapi, kita harus tetap memiliki sikap lemah lembut namun sekaligus taat. Entah apapun yang akan kita hadapi di dunia ini, tidak bergeser ketaatan kita pada petunjuk dan pimpinan Tuhan, sebagaimana tertulis dalam Alkitab. Lihatlah Tuhan Yesus yang taat pada kehendak Bapaknya yang di sorga. Pergumulan dan jalan penderitaan adalah bagian dari rencana Bapa dalam menggenapi janji keselamatan manusia atas dosa. Apakah rancangan Allah terhadap umat kepunyaannya selalu mulus, tidak ada pergumulan dan penderitaan? Alkitab dengan jelas memberikan gambaran apa yang terjadi terhadap para tokoh Alkitab. Bahkan tokoh Alkitab sekaliber Abraham, Musa, serta Ayub. Ayub yang dikatakan jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan, diizinkan Tuhan menghadapi pergumulan dan penderitaan yang begitu luar biasanya. Tapi lihat, ketika mereka menghadapi situasi demikian berat dan pelitnya, kepada siapa mereka berpaut dan bergantung? Kepada Allah. Sebab mereka sadar sebagaimana ucapan pemazmur, Allah tempat perlindungan yang kekal. Walau ada saat mereka lemah, tetapi kelemahan mereka tidak sedikit pun menggeser ketaatan mereka untuk tetap percaya pada penyertaan dan kuasa Tuhan, pada perlindungan Allah yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi seperti sekarang ini, pandemik virus COVID-19 seperti tidak terbendung penyebarannya. Berdasarkan data kompas.com, pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020, menurut data real time yang dikumpulkan oleh Johns Hopkins University per 4 April 2020 pagi, tercatat ada 1.094.068 orang dinyatakan positif COVID-19 di seluruh dunia. Kasus terbanyak tercatat di Amerika Serikat sebanyak 273.880 orang terinfeksi virus COVID-19. Bagaimana di Indonesia, di negara kita yang kita cintai ini? Sumber berita yang sama mengutip data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pada Jumat 3 April 2020 sampai pukul 12.00 WIB, mencatat ada 1.986 orang terinfeksi virus COVID-19. Kasus ini tersebar di 32 provinsi di Indonesia. Saudara yang dikasihi Tuhan, secara umum krisis ini adalah pergumulan dan penderitaan global. Kita semua di planet ini menghadapi situasi krisis yang sama, termasuk di dalamnya tentu saja umat Tuhan, gereja. Inilah momentum pengejawantahan iman yang aplikatif, iman yang mewujud dalam perbuatan dan gerakan, sebuah gerakan kepedulian terhadap sesama. Yakobus membahasakannya dengan bahasa yang cukup keras sekaligus tegas dalam hal ini. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Iman yang menggerakkan setiap kita untuk aktif melakukan dengan penuh komitmen dan kedisiplinan himbauan pemerintah yang adalah wakil Allah di dunia ini. Apa yang pemerintah himbau dalam konteks virus COVID-19 seperti sekarang ini, seyogyanya bukan untuk keburukan kita, bukan? Tetapi kebaikan kita. Pemerintah dapat dianalogikan seperti bapak kita di dunia ini. Dia tahu keperluan kita, kebutuhan setiap kita, dan cara bagaimana melindungi kita sebagai anak-anaknya dari celaka mara bahaya. Tugas kita adalah mentaatinya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di masa sengsara yang ketujuh atau yang terakhir sebelum Jumat Agung, sebagaimana penanggalan Almanak Nas GKE hari ini, kita diajak untuk memaknai perjalanan Tuhan Yesus sampai ke Yerusalem. Dari berbagai tantangan, penolakan, bahkan cobaan yang hendak menghambat misinya, ia tetap taat. Bahkan ketaatan Tuhan Yesus sampai selesai misi atau tugasnya. Hari ini kita belajar dari Tuhan Yesus, saudara-saudara.
bahwa di dalam ketaatan ada energi yang memberikan kekuatan untuk bertahan, menghadapi pergumulan dan penderitaan, serta membawa pada kemenangan. Di masa-masa sulit atau krisis seperti sekarang ini, kita tentu sama seperti lainnya. Ada rasa cemas, gelisah, khawatir. Jangan-jangan kita terpapar. Jangan-jangan justru kita menginfeksi orang lain dan kekhawatiran-kekhawatiran lainnya. Hal demikian tentu adalah hal yang wajar. Namun jika hal demikian datang menghampiri hidup kita hari ini, ingatlah Tuhan Yesus yang menderita begitu luar biasanya. Karena hinaan, cacian, pukulan, bahkan tergantung di salib di Golgota, untuk menebus kita dari sengat maut atau kuasa dosa. Hari ini kita telah diperdamaikan dengan Allah. Ingatlah 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus mengalami masa penderitaan yang begitu hebatnya. Karena itu saudara-saudara, mari kita datang kepadanya memohon kekuatan darinya yang telah menang atas penderitaan, agar kita dikuatkan menghadapi tantangan dan memenangkannya. Karena itu mari kita tetap tenang, tetap taat, karena kita yakin pada saatnya, waktu tibanya Tuhan, Dia akan bertindak dan membebaskan kita. Amin. Untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.